Bab 552. Semua gaya fashion ambil tiap satu set. Kenzie tidak tahu hubungan antara Lilia Ruby dan pria serta wanita ini, tetapi melihat penampilan Lilia Ruby yang sedikit malu, dia secara alami dapat menebak dalam hatinya bahwa mereka bertiga jelas bukan jenis kerabat dan teman hubungan persahabatan. Lilia Ruby, ayo kita lihat pakaiannya. Kenzie tidak menyukai mata menggoda Myrna Brown, dan dia selalu memandangnya seperti wanita bermasalah yang melihat komoditas tertentu. Baiklah, ayo pergi. Myrna Brown, Bos Yongki, kalian bisa melakukannya sendiri. Lilia Ruby tidak ingin terlibat dengan mereka, dia mengangguk dengan sopan, meraih lengan Kenzie, dan berjalan ke toko terdekat. Namun, Myrna Brown tidak ingin membiarkan Lilia Ruby pergi begitu saja. Dia berpikir bahwa Bos Yongki terpesona oleh Lilia Ruby ketika dia berhubungan dengannya. Dendam ini masih ada di hatinya. Sekarang dia bertemu Lilia Ruby, tentu saja dia harus mempermalukan Lilia Ruby dengan kejam. Mereka menamparkan wajahnya dengan keras. Haha, Lily. Myrna Brown berpura-pura tersenyum ramah, dan buru-buru berjalan beberapa langkah ke depan. Jangan terburu-buru. Pacarmu ini, perkenalkan dia kepada kami. Bos Yongki melangkah maju dengan senyum palsu dan berkata, Lilia Ruby, pacarmu terlihat cukup baik. Siapa namanya? Di mana dia bekerja? Wajah cantik Lilia Ruby memerah. Dia melirik Kenzie dengan canggung, bertanya-tanya apakah dia harus memperkenalkan Kenzie kepada mereka. Nama keluarga saya adalah Harimurti, dan nama saya Kenzie. Saya bukan apa-apa, dan saya saat ini bekerja di sebuah perusahaan kecil dan menengah. Kenzie tahu bahwa Lilia Ruby berada dalam dilema, jadi dia mengambil inisiatif dan memperkenalkan dirinya dengan enteng. Oh. Myrna Brown menyeret ekornya yang panjang, dengan sengaja menunjukkan ekspresi kecewa, dan kemudian berkata, ternyata itu adalah pekerja migran biasa. Tidak heran Lilia Ruby berpikir pakaian di sini mahal dan tidak ingin membiarkanmu menghabiskan uang. Artinya ini adalah tidak diragukan lagi bahwa Kenzie miskin dan tidak mampu membeli mode kelas atas. Bos Yongki tersenyum dan berkata dengan jahat, Saudara Kenzie, Anda bekerja di perusahaan, dan Anda bisa mendapatkan 8.000 sebulan, kan? Selama Anda bersedia menghabiskan gaji beberapa bulan, itu sudah cukup membeli 2 set. Itu tergantung pada apakah Anda bersedia mengeluarkan uang untuk Lilia Ruby atau tidak. Kata-kata Bos Yongki agak kasar. Seluruh tempat itu penuh dengan provokasi, dan dia ingin segera membubarkan hubungan mereka berdua dan memulai dengan Lilia Ruby yang menawan dan seksi. Kenzie mencibir diam-diam, mengetahui bahwa ini adalah orang yang ingin berpura-pura memiliki kekuatan, jadi dia dengan tenang berkata, Lily, Bos Yongki berkata begitu, ayo beli 2 set pakaian dan pergi. Kalau tidak, sepertinya aku benar-benar tidak tulus padamu. Lilia Ruby sedikit cemas, dan diam-diam mencubit pinggangnya sebagai pengingat. Dia tahu bahwa Bos Yongki memiliki niat buruk dan dengan sengaja mengingkari kata-katanya, dan dia mempermainkan Kenzie. Daerah ini penuh dengan toko-toko merek mewah, dan satu set fashion acak berharga puluhan ribu. Kenzie tidak terlalu kaya, bagaimana dia bisa tertipu oleh kata-kata orang ini? Bos Yongki melihat tatapan Lilia Ruby yang sedikit cemas di matanya, dan dia lebih percaya di dalam hatinya bahwa pacarnya Kenzie adalah orang miskin, dan Lilia Ruby enggan mengeluarkan uang dari Kenzie. Dia berkata dengan berani, Lilia Ruby, ini salahmu. Kenzie sangat mencintaimu, dan ingin membelikanmu 2 set pakaian bagus, kamu seharusnya bahagia. Ayo, Saudara Kenzie, Monopoly Channel adalah di toko bagus ini, saya pelanggan tetap di sini, selama Anda masuk dengan saya, mereka pasti akan memberi Anda diskon 20%. Hehe, Kenzie, jika merek besar seperti Channel memberi Anda diskon 20%, maka Anda bisa mendapatkannya. Myrna Brown tertawa seperti burung pipit bunga. Seperti jarum, dia dan Bos Yongki ke kiri dan ke kanan, dan mendorong Kenzie untuk memasuki toko Channel. Di mata mereka berdua, Kenzie seperti orang idiot yang belum pernah melihat dunia. Ketika dia diminta untuk membayar tagihan, dia pasti akan menangis kesakitan, dan kemudian dia akan melihat bagaimana Lilia Ruby dan dia sedang membuat lelucon. Lilia Ruby jatuh di belakang mereka melihat bahwa Kenzie benar-benar bodoh dibujuk oleh Myrna Brown dan Bos Yongki untuk membujuknya memasuki toko Channel. Dia sangat marah sehingga hidungnya bengkok. Dia merasa bahwa Kenzie benar-benar adik yang bodoh. Myrna Brown dan Bos Yongki memiliki niat buruk dan ingin memanggangnya di atas api. Bagaimana mungkin adik lelaki bodoh itu tidak melihat rencana yang begitu sederhana? Ketika tiba waktunya untuk membayar tagihan, dia khawatir saudara bodoh itu akan menangis. Tidak ada cara lain, Lilia Ruby buru-buru mengangkat tasnya dan menemukan kartu banknya dari sana. Masih ada sisa uang di kartu,
meskipun tidak banyak, tetapi masih ada lebih dari 100.000. Pertama, diam-diam taruh di tangan saudara yang konyol, dan kemudian bicarakan setelah ini. Dia mengambil beberapa langkah ke depan, dan sementara Myrna Brown dan Bos Yongki tidak memperhatikan, dia diam-diam memasukkan kartu bank ke tangan Kenzi. Hah? Kenzi melihat ke arahnya, mengambil kartu bank dengan tidak jelas dan berkata, "Untuk apa kamu memberikan kartu bank itu untukku?" Wajah cantik Lilia Ruby langsung memerah, dia benar-benar ingin menggunakan sepatu hak tinggi runcingnya dengan kejam menginjaknya. Baik Myrna Brown dan Bos Yongki melihat kartu bank, dan mereka segera tertawa dan berkata, "Lily, bukankah begitu?" Ketika pria dan wanita pergi berbelanja, pacar mereka membayar tagihan, tetapi kamu lebih baik, kamu menghabiskan uang di belakang, apakah kamu benar-benar memiliki wajah putih kecil? Setelah mendengar ini, wajah Lilia Ruby memerah karena malu, dan dia benar-benar ingin menggali lubang dan menyembunyikan dirinya. Dicemooh oleh Myrna Brown dan Bos Yongki, Lilia Ruby hanya bisa tersipu dan tidak mengatakan apa-apa. Dia hampir bisa memprediksi bahwa ketika tiba saatnya untuk membayar tagihan, Kenzi akan memiliki ekspresi kempis ketika dia melihat jumlah uang yang mencengangkan. Tetapi pada saat itu, Myrna Brown dan Bos Yongki akan semakin mengejek mereka, membuatnya dan Kenzi semakin tidak bisa mundur. Pada saat ini, beberapa pemandu belanja dengan kualitas layanan yang luar biasa dan senyum yang sangat baik mulai menjual mode kepada Bos Yongki, Myrna Brown, dan Kenzi. Bos Yongki, dan Tuan Kenzi ini, kebetulan pakaian wanita kami baru saja dijual. Saya bertemu dengan kalian berdua dan membeli pakaian wanita baru ini untuk pacar tercinta Anda. Kami dapat menjamin bahwa kalian tidak akan pernah bertemu dengan kemeja begini di jalan lain, dan 100%. Sebelum mereka selesai berbicara, Bos Yongki berkata dengan arogan, "Oke, jangan perkenalkan lagi. Pilih 2 set yang paling mahal dan bungkus untukku." "Hehe, Kakak Yongki, kamu sangat sombong, aku sangat senang menjadi wanitamu." Myrna Brown segera menunjukkan senyum cemberut, menempel di pelukan Bos Yongki, dan memeluknya dengan kaku dan menciumnya. Setiap set pakaian di sini bernilai puluhan ribu dolar. Jika 2 set paling mahal dibeli, mereka mungkin akan melebihi lebih dari 100.000. Tentu saja, Myrna Brown akan merasa terhormat dan terlihat bangga. Bos Yongki menjadi pusat perhatian di depan Kenzi dan Lilia Ruby dan sangat puas. Dia menepuk bahu Kenzi dengan arogan dan berkata, "Saudara Kenzi, 2 set mode berharga kurang dari 200.000, tidak apa-apa, Anda dapat membeli mereka juga, 2 set untuk Lilia Ruby." Ya, Anda juga dapat membeli 2 set untuk Lilia Ruby. Myrna Brown menahan seringai dan sangat bersemangat. Dia sepertinya telah melihat bahwa Kenzi kempis dan Lilia Ruby dipermalukan. Tamparan di wajah, mereka berdua tampak malu setelah membodohi diri mereka sendiri. Dan Lilia Ruby sudah sedikit panik. 2 set mode akan menelan biaya 200.000, Kenzi pasti tidak akan mampu membelinya, dan dia tidak akan berani membelinya sama sekali. Tanpa diduga, di bawah mata Myrna Brown dan Bos Yongki, baik menggoda atau mengejek, Kenzi menunjuk ke pakaian yang tergantung, dan berkata perlahan, "Nona, tolong, letakkan semua mode pakaian wanita di toko Anda. 1 set ukuran pacar saya, langsung dikemas." "Apa? 1 set semua mode pakaian wanita?" Myrna Brown dan Bos Yongki sama-sama terkejut. Mereka bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Setidaknya ada ratusan gaya pakaian wanita yang berbeda di toko busana channel ini. Semua gaya tersedia dalam 1 set. Ini akan menelan biaya setidaknya beberapa juta. Lilia Ruby juga terkejut, dia menatap Kenzi dengan bingung, bertanya-tanya apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau hanya bercanda. Bab 553. Melihat kartu emas hitam lagi. Jika tidak mengeluarkan suara, itu adalah blockbuster. Kalimat ini digunakan untuk menggambarkan efek mengejutkan dari pidato Kenzi. Tidak hanya Myrna Brown, Bos Yongki, dan Lilia Ruby yang terkejut, tetapi bahkan para pelayan yang anggun dan cantik di toko juga tercengang. Para pelayan ini semuanya adalah wanita yang telah melihat dunia. Mereka dapat memilih untuk bekerja di toko-toko merek mewah papan atas seperti Channel. Tentu saja, mereka lebih berpengetahuan daripada rata-rata pemandu belanja dan pelayan wanita. Mereka menjual busana Channel yang mahal di toko setiap hari, dan tentu saja mereka telah melihat banyak pelanggan yang menghabiskan banyak uang. Semua pakaian wanita di toko, suka atau tidak, Anda harus membeli 1 set gaya masing-masing. Ada lebih dari 100 gaya, dan jumlahnya setidaknya lebih dari 1 juta.
Cara membeli pakaian ini benar-benar seorang tiran lokal ini adalah tiran lokal Max. Pada saat ini, dengusan dingin terdengar, dan Bos Yongki tampak sedikit tidak nyaman. Kenzi, aku tidak bisa melihatnya. Aku pikir kamu hanya sutra gantung akar rumput yang polos, tapi aku tidak menyangka kamu begitu sombong. Apakah Anda punya begitu banyak uang? Dia menunjukkan penghinaan di matanya, dan berkata dengan sinis, apakah Anda tidak menunggu sampai Anda akan check out, dan tiba-tiba ada alasan yang tidak dapat dijelaskan untuk tidak membeli bahkan satu set lagi? Menurutnya, tidak mungkin seorang pekerja miskin seperti Kenzi bisa membeli ratusan busana Chanel sekaligus. Bahkan bos besar yang bernilai lebih dari dia tidak akan seperti Kenzi, hanya untuk menyenangkan wanita, mereka akan menghabiskan jutaan untuk membeli pakaian sekaligus, bahkan orang-orang kaya yang bernilai ratusan juta akan mustahil untuk sia-siakan uang seperti itu. Jadi dia tidak akan pernah percaya bahwa Kenzi dapat membeli satu set semua gaya. Mendengar apa yang dikatakan Bos Yongki, Myrna Brown juga bereaksi, ya, Kenzi, seorang pekerja miskin, tidak dapat memiliki uang sebanyak itu. Bahkan dengan sedikit uang, Lilia Ruby tidak mungkin membeli begitu banyak pakaian Chanel yang super mahal dalam satu tarikan napas. Kenzi mengatakan kata-kata seperti itu barusan, 100% dalam bahasa sehari-hari, sengaja membual dan berpura-pura berada di depan semua orang. Memikirkan hal ini, Myrna Brown memandang Kenzi dengan jijik dan jijik. Dia berkata, Lilia Ruby, lihat pacarmu. Ini jelas anjing pekerja tanpa uang, tetapi dia suka bicara besar. Jika saya punya pacar yang tidak tahu malu seperti dia, cepat atau lambat aku akan ditertawakan oleh orang lain, dan aku tidak punya wajah untuk keluar menemui orang. Setelah Myrna Brown mengatakan ini, Lilia Ruby langsung tersipu, merasa malu dan tidak berani mengangkat kepalanya sama sekali. Pada saat ini, Lilia Ruby juga mulai memiliki pendapat tentang Kenzi, adik laki-laki yang konyol, di dalam hatinya. Bagaimana bisa Kenzi begitu santai membual tentang ini? Bahkan jika Bos Yongki dan Myrna Brown tidak terbiasa bau di sini, mereka tidak bisa marah pada mereka. Harganya jutaan untuk membeli pakaian dalam satu tarikan. Hal semacam ini terlalu palsu. Semua orang tidak bodoh, bagaimana mungkin mereka percaya? Ini bagus sekarang, kulit sapi rusak, dan kemudian menunggu rasa malu. Wajah cantik Lilia Ruby memerah, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi terus mengeluh tentang Kenzi di dalam hatinya. Para pelayan melihat ekspresi Myrna Brown, Bos Yongki, dan Lilia Ruby, awalnya mereka sedikit terkejut dan bersemangat, tetapi mereka seperti menuangkan air dingin, dan mereka menjadi sangat kecewa. Mereka juga tenang pada saat ini, pemuda bernama Kenzi ini tidak terlihat seperti pria dengan daya beli tinggi, dan saya baru saja mendengar dari mereka bahwa orang ini hanya kelas pekerja, jelas orang ini hanya sengaja membual. Wajah beberapa pemandu belanja menjadi dingin, dan mereka berkata dengan tidak lembut atau keras, Tuan Kenzi, apakah Anda yakin tidak bercanda? Anda ingin membeli satu set semua gaya pakaian wanita di toko ini? Tuan Kenzi perlu tahu bahwa pakaian wanita di toko kami semuanya adalah mode dengan harga reguler dari merek terkenal Chanel, yang semuanya diproduksi oleh pabrik asli Italia dan diisi ulang tepat waktu dengan transportasi udara, jadi harga terendah dari satu set pakaian di toko kami akan menelan biaya lebih dari 100.000. Jika Tuan Kenzi ingin membeli satu set setiap item, dan harga yang harus Anda bayar tidak sedikit. Pelayan itu berkata begitu banyak, hanya untuk mengungkapkan titik sentral, jangan main-main denganku. Ini bukan membeli biskuit. Apakah kamu punya banyak uang? Kenzi mengabaikan mata pelayan yang waspada dan curiga, dan terbatuk pelan, jangan bicara omong kosong. Pada saat ini, Myrna Brown melompat keluar dengan wajah jahat, dan berkata dengan sinis, Kenzi, kamu benar-benar tidak tahu malu. Ini semua jelas, kamu masih harus berpura-pura. Apakah kamu akan menunggu sampai mereka memanggil satpam datang pukul wajahmu, baru kamu akan merasa nyaman? Bos Yongki menyilangkan tangannya dan mendengus menghina. Jangan bujuk dia, biarkan si idiot ini terus berpura-pura. Wajahnya ditampar, jelas dia miskin tapi dia ingin memamerkan kekayaannya di depan Bos Yongki. Aku ingin melihat apakah Lilia Ruby akan membenci pria malang ini setelah dia menjadi malu tak terkira. Pada saat ini, seorang pelayan datang ke Kenzi dengan acuh tak acuh dan berkata, Tuan Kenzi, mengingat jumlahnya terlalu besar, silakan bayar tagihannya terlebih dahulu. Kenzi mencibir dan berkata, bagaimana sikap pelayanan Anda? Jika pelanggan membayar tagihan terlebih dahulu, Anda memandang rendah saya, atau tidak bisakah Anda mempercayai saya? Pelayan itu berkata dengan ekspresi dingin, oke, bayar tagihannya dulu. Kenzi terlalu malas untuk mengatakan lebih banyak, mengeluarkan kartu bank hitam, tidak menunjukkan wajah kepada pelayan, dan melemparkan kartu bank ke wajahnya.
Ah! Pelayan itu berteriak dan merunduk, hampir marah pada Kenzi, tetapi dia melirik kartu bank hitam yang tergeletak di tanah, jelas jenis kartu yang hanya dimiliki oleh orang super kaya, kartu tertinggi. Tanpa sadar, pelayan mengambil kartu itu dengan tergesa-gesa, melihat lebih dekat dan kulitnya langsung berubah. Ah, maaf, Tuan Kenzi, sikap pelayanan saya tidak baik barusan, dan sekarang saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda. Pelayan itu dengan cepat memuliakan posturnya, menyatukan kakinya dan melipat tangannya, dan membungkuk dengan lembut ke Kenzi. Tolong tunggu sebentar, Tuan Kenzi, saya akan mengatur seseorang untuk mengemas pakaian yang Anda inginkan segera. Sikap pelayan-pelayan saat ini telah menjadi sangat standar, tanpa sengaja, mengungkapkan area besar di dadanya, putih salju yang mempesona. Bos Yongki dan Myrna Brown menyaksikan tanpa daya, semua tercengang. Mereka berdua bukan tipe orang kampung yang bodoh. Mereka tahu kartu bank tertinggi dengan ciri-ciri hitam, hanya orang super kaya dengan dana yang sangat kuat dan kredit yang sangat tinggi yang akan dikeluarkan secara khusus oleh bank. Ini jelas menunjukkan bahwa Kenzi sama sekali bukan sutra gantung, tetapi orang super kaya yang bernilai ratusan juta, bahkan miliaran, atau puluhan miliar. Mata Myrna Brown pada Kenzi telah berubah total. Dia tiba-tiba memiliki kerinduan dan ingin mencuri Kenzi, seorang pria super kaya, dari pihak Lilia Ruby. Wajah Bos Yongki memerah, seolah-olah dia telah ditampar, terlihat sangat jelek. Baru saja, dia dengan berani mengatakan bahwa Kenzi adalah sutradang tanpa uang, tetapi sekarang, seseorang baru saja membuang kartu tertinggi hitamnya dan menamparkan wajahnya. Untuk bos wira swasta seperti dia, dana dan kekayaan yang dia miliki jauh dari jarak untuk memiliki kartu tertinggi hitam semacam itu. Dibandingkan dengan Kenzi, dia adalah kawat gantung tanpa kompromi. Hehe, Nona Ruby, kamu sangat beruntung. Pacarmu sangat tampan dan kaya, dan dia rela menghabiskan begitu banyak uang untukmu. Kami benar-benar iri padamu. Pada saat ini, beberapa pelayan flamboyan muncul dengan senyum untuk menunjukkan keramahan kepada Lilia Ruby, baru kemudian Lilia Ruby pulih dari keterkejutannya. Itu semua benar. Kenzi, adik laki-laki yang bodoh ini, ternyata adalah orang yang sangat kaya yang tersembunyi.